Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari tugas perencanaan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang beranggotakan Oktadina Dwi Utami, Nurina Amali Hasyifa, Rika Stiani Rumiftol Isani, dan Nursita Lailatul Fitriyah yang akan menjelaskan mengenai apa itu taksonomi Bloom. Perkenalkan, nama saya Nursita Lailatul Fitriyah. Di sini saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai taksonomi Bloom. Untuk lebih lanjut mengenai taksonomi Bloom itu sendiri, mari kita simak videonya. Jadi, apa itu taksonomi Bloom? Nah, taksonomi Bloom ini merupakan suatu konsep dasar yang dibuat untuk membantu tujuan pendidikan. Nah, taksonomi Bloom ini dibuat oleh Benjamin Bloom pada tahun 1950. Muncul fenomena taksonomi Bloom ini dikarenakan pada dasar yang di sekolah-sekolah pada waktu itu hanya mengandalkan pemikiran mengingat saja. Padahal konsep dasar dari pembelajaran itu sendiri, tingkatan terendah dari pemikiran kritis yaitu adalah mengingat. Nah, oleh karena itu Bloom dan kawan-kawan membuat taksonomi Bloom ini untuk memperkenalkan bahwa dalam pembelajaran ada tingkatan yang lebih tinggi dan mampu membuat para peserta didik untuk menambah kekritisan dan menambah tingkat pemikiran atau tingkat berpikir peserta didik itu lebih tinggi. Taksonomi Bloom ini terbagi ke dalam 3 ranah. Ranah yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif ini merupakan ranah yang menekankan pada aspek pengetahuan intelektual serta cara berpikir peserta didik. Lalu yang kedua ada ranah afektif. Di ranah ini yaitu menekankan pada suatu sikap, apresiasi, serta menekankan pada cara penyesuaian diri. Lalu yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Di ranah ini yaitu menekankan pada aspek motorik siswa, yaitu berkaitan dengan keterampilan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dari ketiga ranah ini nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranah kognitif. Ranah kognitif ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ranah kognitif mengurutkan keahlian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir menggambarkan tahap berpikir yang harus dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatannya. Ranah kognitif ini terdiri atas 6 level, yang skema menunjukkan bahwa semakin tinggi semakin sulit kemampuan berpikirnya. Yang pertama, ada pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan mengingat kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Dalam kemampuan ini dapat menyebutkan atau dapat menjelaskan kembali. Yang kedua, ada pemahaman atau persepsi, yang diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu seperti contoh, menuliskan kembali atau merangkum materi pelajaran sebelumnya. Yang ketiga, ada application atau penerapan, yang mempunyai arti kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi nyata. Keempat, ada analisis atau penguraian penjabaran, yang berarti kemampuan dalam menguraikan sebuah materi menjadi bagian-bagian sehingga lebih rinci. Yang kelima, ada sintesis atau pemaduan, kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian terpisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Kemampuan ini dapat merangkai atau menyusun kembali komponen-komponen dalam rangka menciptakan arti atau pemahaman.
Dan yang terakhir ada evaluation atau evaluasi, penilaian. Yang berarti kemampuan penilaian manfaat suatu benda atau hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas atau acuan tertentu. Contohnya, membandingkan hasil ujian dengan kunci jawaban. Nah, penguasaan ranah kognitif peserta didik ini dinilai sangat penting karena meliputi perilaku peserta didik yang ditunjukkan melalui aspek intelektual seperti pengetahuan serta keterampilan berpikir. Pengetahuan serta keterampilan peserta didik ini dapat diketahui dari berkembangnya teori-teori yang dimilikinya serta memori yang berpikirnya dapat menyimpan hal-hal baru yang diterimanya. Misalnya, peserta didik belajar mengenai definisi dari drama, teater, serta tata panggungnya. Nah, pada umumnya peserta didik yang ranah kognitifnya kuat dapat menghafal serta memahami definisi yang baru yang diketahuinya. Selain itu, kemampuan peserta didik dalam mengingat teori yang baru didapatkannya sangat kuat. Ranah afektif. Ranah afektif merupakan segala sesuatu yang mencakup emosi seperti perasaan, lalu penghargaan, nilai, motivasi, minat, dan juga sikap dari peserta didik. Menurut Bloom, ranah afektif terdiri atas 5 level atau 5 kategori, yaitu penerimaan, responding, nilai, organisasi, dan juga karakteristik. Yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan merupakan kemampuan peserta didik untuk menerima respon atau rangsangan dari luar yang datang kepada peserta didik. Contoh dari penerimaan adalah ketika peserta didik mau mendengarkan atau mau duduk dengan seksama mendengarkan penjelasan dari pendidik. Yang selanjutnya yaitu responding. Responding merupakan sebuah kemampuan peserta didik untuk memberikan respon partisipasi secara aktif kepada pendidik. Contoh dari responding adalah ketika peserta didik mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi yang diberikan oleh pendidik. Lalu peserta didik tersebut mengirimkan atau menjawab pertanyaan dari pendidik. Yang ketiga yaitu nilai. Nilai atau penilaian merupakan kemampuan dari peserta didik untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Contoh dari penilaian atau nilai adalah ketika peserta didik mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Yang selanjutnya yaitu organisasi. Ranah afektif organisasi ini meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai dan prioritas nilai yang dimiliki. Contoh dari organisasi adalah ketika peserta didik mampu untuk menimbang akibat positif dan akibat negatif dari suatu kemajuan teknologi atau kemajuan kehidupan manusia. Yang terakhir adalah karakteristik. Karakteristik merupakan kemampuan peserta didik untuk mampu mengendalikan perilakunya berdasarkan nilai-nilai yang telah dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan sosial. Contoh dari organisasi adalah ketika peserta didik memberikan pendapat, lalu ternyata pendapat itu kurang memiliki bukti, maka peserta didik tersebut akan dengan senang hati menerima kritikan dari orang lain. Sekian. Ranah yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini adalah domain yang dilihat dari perilaku gerakan dan koordinasi jasmani serta keterampilan motorik dan kemampuan fisik dari peserta didik. Nah, taksonomi Bloom dalam ranah domain ini dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama yaitu imitasi, yang kedua manipulasi, yang ketiga presisi, yang keempat artikulasi, dan yang kelima adalah naturalisasi. Yang pertama adalah aspek imitasi. Aspek imitasi ini terjadi ketika siswa menirukan gerakan. Pada umumnya, gerakan yang ditiru itu adalah gerakan-gerakan yang umum
dan tidak sempurna. Yang kedua yaitu manipulasi. Pada tingkat ini, siswa mulai menampilkan sesuatu yang ditandai dengan perilaku-perilaku yang khusus. Jadi pada peniruan tahap manipulasi ini, siswa itu tidak hanya menirukan tingkah laku saja. Yang ketiga yaitu presisi. Respon-respon yang lebih terkoneksi dan kesalahan-kesalahan yang dibatasi sampai pada tingkat minimum. Yang keempat adalah artikulasi. Pada artikulasi ini menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan. Yang kelima yaitu naturalisasi. Nah, menurut tingkah laku yang ditampilkan dan yang paling sedikit mengeluarkan energi fisik dan juga psikis. Jika dilihat dari 5 aspek di atas, psikomotorik ini merupakan ranah yang bisa ditinjau dari kemampuan siswa atau keterampilan siswa saat berada di kelas atau disebut sebagai implementasi dari hasil belajar siswa. Adanya ranah psikomotorik ini, siswa tidak hanya menghafal teori atau menghafal definisi-definisi yang diberikan, tetapi mampu menerapkan teori dan definisi tersebut. Ranah psikomotorik ini juga bisa dijadikan acuan bahwa siswa itu telah bisa atau telah memahami apa yang dijelaskan tentang materi ini dengan dilihat dari cara dia bisa mengimplementasi materi ini. Lalu apa sih peranan ketiga ranah tersebut antara kognitif, afektif, dan psikomotorik? Peranan ketiganya itu adalah untuk mengevaluasi sejauh mana materi itu diserap oleh peserta didik. Ketiga ranah tersebut memiliki peranan yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Nah, hubungan ketiganya antara kognitif, afektif, dan psikomotorik itu saat pembelajaran. Pertama, saat menerima pengetahuan dengan baik, disebut sebagai ranah kognitif. Dibutuhkan itu perhatian yang baik pula. Perhatian ini termasuk dalam ranah afektif. Lalu sehingga ketika mengimplementasikan pembelajaran tersebut, itu sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Nah, ini adalah ranah psikomotorik. Jadi antara ketiga ranah tersebut tentu saja sangat memiliki hubungan untuk bisa menerima pembelajaran itu dengan baik. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar ya.